Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Permatasari. Nama saya Dina Fitriana. Nama saya Anjel Japagnia. Saya Jan Ardila. Saya Media Arya. Kami dari kelas 10 IPS 2 akan mewawancarai tentang tanah wakaf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami siswa dari SMA 1 Cisaat mohon izin ke Bapak buat diwawancarai tentang pewakafan. Bapak, kalau bentar-bentar ini apa ini? Biasa itu apa pertanyaannya ya? Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Sejak kapan masjid apa? Masjidnya diwakafkan? Masjid apa coba? Asyhada ya. Asyhada. Sudah asyhada ya. Begini ya, ini hanya sepengetahuan Bapak ya. Karena dari awal dari perjalanan masjid itu, ini kan tanahnya tanah Perum ya. Perum Mangkaraya 1 ya. Ini awalnya rumah dan fasilitas umum ya, rumah dan fasilitas umum, jadi pasum pasos ya, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Di antara fasilitas sosial, fasilitas umum itu ya seperti jalan, kemudian juga ada tanah untuk masjid gitu ya, itu yang disediakan oleh Perum begitu, tanahnya doang ya gitu. Jadi Perum pada tahun berapa ya, 1994 kalau nggak salah ya, mulai dibangun perumahan ini, perumahan Mangkaraya ini. Jadi ada dua, yang Perum bawah sana ada 201 unit kalau nggak salah. Di sini juga Perum ya, itu ada Perum Mangkaraya ini, di sana juga. Nah itu dibangun oleh Perum Gria Mangkaraya ya. Nah, disediakan pasus-pasonnya. Pasus itu fasilitas umum, fasilitas sosial. Jadi harus ada jalan ya, kemudian lapangan olahraga, kemudian untuk sarana ibadahnya masjid dan sebagainya. Nah mungkin ini ya, mungkin dari awal dari sana. Jadi Perum itu harus menyediakan pasus-pasonnya itu ya, fasilitas sosial dan fasilitas umumnya. Nah kemudian di fasilitas itu dibangun oleh masyarakat yang ada di sekitar ini ya, mungkin kurang lebih ya sekitar tahun ituan lah. Kita juga belum ini ya, belum, tidak hafal awalnya. Hanya bangun perumahan ini dibangun awal-awal itu 1993 kalau nggak salah ya. Udah lama sebetulnya. Nah, dibangunlah masjid itu, artinya bahwa masjid ini diwakafkan juga secara resmi kan tidak ya, itu kan masuknya sosial ya. Jadi dari developer itu tidak, ini diwakaf oleh masyarakat, tidak hanya penyediaan lahan untuk fasilitas umum dan sosial. Ada lapangan badminton di situ ya, ada. Nah dibangunlah inisiatif masyarakat membangun masjid dan musola. Masjid, kalau masjid utamanya itu di sana yang di bawah tuh, Masjid Muhajirin yang di sana. Kalau di sini sebetulnya madrasah, tapi itu kan masjid lah gitu ya. Nah sarana yang ada di sini masjid, kemudian juga madrasah diniyah ya yang ada di sana. Nah kira-kira sekitar tahun 1994 lah sejak diserahkan. Kalau Bapak ini bukan berperan sebagai apa gitu? Ya, perjalanan setelah terbangun masjid ya, kemudian ada dibentuklah pengurus ya, kemudian pengurus juga berganti-ganti kepengurusannya. Dulu pengurus yang lama
tokoh-tokoh yang lama, kan ada yang sudah meninggal ya, atau juga kemudian pindah tempat dan sebagainya. Kemudian beralih ke pengurusan lagi ke yang baru. Nah, dari yang baru kemudian ada lagi seperti itu ya, meninggal atau pindah dan sebagainya, pengurus diganti lagi. Nah, yang sementara saat ini ya Bapak sendiri kepengurusan dipercayakan gitu, bukan ini dipercayakan oleh masyarakat untuk mengurus masjid ini sebagai ketua DKM. Ketua DKM Dewan sekarang apa? Kemakmuran Masjid ya istilahnya. DKM Masjid Asyuhada ya, Herumiyah Asyuhada di Herum Makaraya. Sejak kapan Bapak maju? Nah, ini belum lama sebenarnya, baru 1 tahun lah gitu. Karena yang lalu ketua DKM ini pindah juga ke Bogor. Dulu rumahnya di depan masjid. Ketua DKM yang lama Pak Imam namanya ya. Pak Imam karena beliau tugas kerja di Bogor, pindah ke Bogor, maka diserahkan pengurusan ke Bapak gitu. Bapak kalau misalkan satu pengurusannya itu dibatasin seberapa tahun apa gimana? Kalau menurut ini ya informasi yang lain bahwa kepengurusan itu 3 tahun dibatasi. Jadi ketika 3 tahun diadakan lagi pemilihan. Kalau mau pemilihan, mau aklamasi juga silakan. Mau dilanjut juga misalkan karena kepercayaan misalkan masyarakat juga silakan. Hanya setelah 3 tahun harus ada semacam musyawarah lagi para pengurus, apa mau diganti pengurus atau tidak 3 tahun ya. Santai aja lagi. Berarti Pak, kalau misalkan pembangunan itu tuh dari apa sih, dananya dari masyarakat sekitar Ya, dari masyarakat sekitar, kemudian juga tidak menutup kemungkinan dari luar pun yang kalau memang mau berinfak bersilahkan. Contoh ya, yang kemarin itu mungkin sudah lama dibangun ya, kemudian ada perbaikan, pengecekan ya, dan sebagainya. Kemudian ada dana dari masyarakat. Jadi dana dari masyarakat di kita ini jadi tidak minta begitu enggak kita. Jadi ada semacam koropak ya, koropak masjid, salah satu contoh ya. Jadi nah ini ya, ini Neng liatin, Neng di film ya. Nah kayak gini, jadi tiap keluarga ini oleh mesti dikasih kenceleng ini tiap bulan nanti diambil. Jadi artinya kalau belanja, sisa belanja lah ada gope lah, kemudian 1.000 mau 2.000 silahkan gitu. Nanti tiap bulan diambil, dikumpulkan di masjid. Nah dari kenceleng tersebut dikumpulkan oleh bendahara, dikumpul gitu ya. Kemudian juga ada yang yang mau berinfak, saya mau infak misalkan tiap bulan misalkan 100-200 silahkan, tidak. Sama bendaharanya ke rumah apa masyarakatnya ini pengurus ibu-ibu keliling ya, jadi sebulan sekali, nggak tiap hari, rutin sebulan sekali. Nah baru kemarin juga datang ibu-ibu berdua bawa kresek besar, isinya yang gitu kosong, yang ini diambil simpan lagi yang kosong gitu. Dia rumah terus dia giliran. Kalau tiap bulan tuh ada tanggal tertentunya apa gimana? Untuk kelilingnya iya, enggak juga sih, kapan aja bagaimana sempatnya. Yang penting udah 1 bulan datang pengurus berdua ya, biasanya berdua. Kemarin ibu-ibu bawa kresek, di dalamnya ada yang kosong yang gitu, nanti ditukar, ini diambil, yang disimpan lagi di sini gitu, di tiap rumah gitu. Nah, alhamdulillah dengan seperti ini kumpul
sekian juta misalkan ya. Nah, kemarin ini ada 27 juta, kemudian dibangunkan untuk ini lantai 2, baru di lantai 2 gitu ya, lantai 2. Nah kan kalau sudah dibangun banyak yang lain, saya pengen nyumbang misalkan pasir dan sebagainya. Nah, alhamdulillah berjalan. Setelah itu kemudian madrasah, ini Pak madrasahnya ini udah jelek nih itunya apa, pintunya, kelasnya dari ini kan kalau anak-anak suka ini ya dari triplek, sekarang diganti sama kayu ya, kayu yang bagus, 3 ini ganti, kemudian pengecetan. Kemudian juga WC nih, kemarin ada WC ya, WC dulunya jelek WC-nya, ada penggagas bilang ke kita ya, tapi nggak usah disebutkan namanya ya, kan dari hamba Allah lah gitu, dari hamba Allah, itu bukan dari canceling ini, bukan ya, dari hamba Allah. Pak, bagaimana nih kalau WC-nya itu saya perbaiki? Ya alhamdulillah gitu ya, kalau mau berinfak gitu. Kapannya dilaksanakan? Ya mangga, telangku yang punya uang kan gitu. Tahu-tahu besoknya udah ada keramik. Mau keramik gimana Pak? Silahkan, warnanya punya yang ini. Keramik udah numpuk di depan masjid itu, termasuk tukalnya dan sebagainya, langsung diperbaiki. Sampai 10 juta kurang, 9 juta sekian memperbaiki itu masjid WC-nya, jadi bagus alhamdulillah. Kemudian ada tempat cuci piring ya gitu ya. Ya kemarin nih baru-baru ini, setelah selesai itu kemudian ada inisiatif lagi, gimana nih itu plang ya, plang ke jalan masjid itu kan jelek, kita ganti dengan yang ini, dengan yang ada cahaya pakai lampu dari kelihatan kan ada ya, nah pakai itu alhamdulillah. Kemudian jalan baru ini belum dibuka nih jalannya ya, dicat baru dicat. Nah, awalnya jalan dulu kan jalannya udah jelek situ, jalan jelek, gimana kita perbaiki? Kata penggagas, kata hamba Allah ini yang nggak mau disebut namanya ya, rapat lah panitia ya, ayo saya ini 2 juta gitu ya, dari diawali oleh 2 juta, ini dari siapa lagi, sekian ini tahu-tahu berkumpul uang, artinya dia dari saya semennya sekian, dia dari saya pasirnya, alhamdulillah 60 meter kali 4 meter, jadi 4 meter lebar, panjang 60 meter, alhamdulillah. Sekarang udah ini belum dibuka tuh, baru ini kemarin, jadi baru 14 hari lah, 14 hari. Nah itu sekitar kurang lebih dengan lampu ya, lampu penerangan asalnya gelap, bagaimana kita biar terang, biar nanti kalau ada yang mau ke masjid itu nggak susah, nggak takut nggak takut, diterangilah jalan ke situ ya. Bahkan suka dihimbau, jadi mana kalau ada orang yang mau berinfak di jalan Allah, insya Allah bahwa itu akan ngalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian ada syukuran, udah selesai jalan kemarin malam Senin kemarin, makan Neng lihat ya, nah di situ ya, makan di situ saya beri arahan gitu ya, nasihat agama gitu, bahwa infak yang bapak-bapak ibu berikan untuk jalan ke masjid berarti jalan menuju Allah kan gitu, itu insya Allah akan dicatat oleh Allah sekecil apapun. Pamaya mal miskola darrotin khairoyarot, jadi sekecil apapun akan dicatat, apalagi ini untuk jalan ke masjid. Manakala orang mau berinfak di jalan masjid, itu akan jadi amal yang lupa tuh, yang tidak terlihat. Contoh gini ya, membangun jalan ini nanti akan digunakan oleh orang-orang yang mau sholat di situ. Berapa langkah tuh lewat orangnya, satu orang aja berapa langkah sampai ke masjid, tiap langkah dicatat oleh malaikat jadi kebaikan. Itu berapa langkah satu orang, kalau 10 orang kalikan 10 kali sekian langkah orang, baru bapak-bapak pulangnya jadi langkah dihitung lagi. Kemudian ibu-ibu mau ke pengajian jalan kaki, seorang tiap langkah itu dicatat.
Jadi amal baik buat yang ini, yang ngebangun jalan ini. Nah gitu, bangun jalan ini. Kemudian anak-anak mau sekolah, kalau anak-anak 40 orang, 40 kali berapa langkah anak-anak tuh, pulang lagi jadi kebaikan. Bocor terus tiap langkah jadi kebaikan bagi yang sudah berinfak di sana. Berinfak bukan hanya uang, tenaganya, pikiran juga nggak apa-apa. Jadi amal baik buat dia. Walaupun udah meninggal akan ngocok terus. Kan kata agama, kullu iza mata bu adama in kotoa amaluhu illa min salasin. Tiap manusia yang meninggal putus amalnya kecuali tiga kebaikan, tiga perkara. Satu, amal soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian waladun, anak yang soleh, ilmu bermanfaat, jariah, yang macam jariah. Jadi ketika hidup, kalau kita beramal hidup, membuat jalan, kita udah meninggal, selama jalan itu dipakai, terus aja ngalir begitu. Nah, terus contoh lagi, tadi WC ya, WC. Nah, gini harus ada kepedulian ya. Ini buat adik-adik. Kalau di sekolah ada WC, kemudian kosong, kita kocorkan airnya pahala nih ya. Jadi kalau cerdas mau berebut pahala. Kalau kosong kucurkan, kemudian udah penuh, tutup. Ketika si air itu dipakai oleh berwudu, ya, atau bersih-bersih oleh orang lain, teman-teman, berapa sekolah pahala buat mereka mengalirkan ganjaran itu. Contoh lagi, ya, buat orang, kalau neng ya, neng ini jalan di sawah, di galengannya, terang galengannya, kerjalan, ningali solokan, menet, biarkan atau lewat aja terus atau dikorehkan? Dikorek pakai kayu. Pakai kayu dikorehkan atau ini supaya ini. Kenapa dikorehkan? Biar gak Nah, biar airnya ngalir. Ketika nengorehkan itu, airnya kan jadi ngalir. Airnya ngalir ke sana. Berapa pohon, ribu, berapa ratus pohon padi-padian bisa minum. Pahala nggak ke neng? pahala. Cuma gitu doang, cuma ada kemauan. Air ngalir ke sana, diminum oleh satu batang padi aja. Terima kasih. Ya Allah, melalui orang yang sudah mengalirkan air itu bisa minum dia. Kan sawah berapa banyak dia? Nggak akan kehitung itu. Macor pahala tiap itu. Belum kesananya lagi dipakai minum orang, ya, dipakai abdas, dipakai mandi. Pahala cuma itu doang. Kalau yang nggak cerdas, ya itu aja. Soalkan bukan soalkan kita, kan gitu ya. Itu nggak cerdas. Kalau yang cerdas itu, dia itu akan memanfaatkan sesuatu untuk kebaikan dia, pahala buat dia. Karena dia nggak punya uang, nggak infak, nggak apa, cuma ini tuh air kalau dialirkan karena mendet ya, gitu, tersumbat, akan mengalir ke sana, akan diminum oleh pohon, akan bisa dijadikan manfaat untuk berwudu, untuk minum orang-orang di sana. Berapa ribu itu manusia di Lebak ya, di bawah sana bisa minum, bisa ini, jadi kebaikan banget. Nah itu kebaikan yang nggak kelihatan kan, nggak terasa buat kebaikan kita. Makanya pantas kata Rasul, semua umatku, kulu umati yadkhuluna jannah, semua umatku bakal masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ya terserah kalau yang nggak mau, tapi kalau kata Rasul semua umatku bakal ke surga, kecuali yang nggak mau. Kalau kita sholat nih, ngandelin sholat, mau ke surga, yakin nggak? Ya, sholat nih, kita sholat ya, mau ke surga, mau. Tapi kalau dihitung-hitung tiket nih ya,
tiket untuk ke surga hanya mengandalkan sholat tipis. Ya, tipis kan. Kenapa? Kayak kita hitung ya. Sholat sekali sholat berapa menit? 5. 5. Sehari semalam berapa kali? 5. 5. Berarti 5 kali 5. 25. Nah, berarti hanya sehari untuk sholat hanya 25 menit. Ya. Kemudian kalau sebulan berapa? 5 kali 30 hari ya. 750 menit. Ya. Itu untuk sholat tuh 70 menit. Kalau dihitung jam paling 12 jam setengah. Ya. Dalam 1 bulan. Kalau kita umur, nah sekarang ke umur ya. Ke umur kita 60 dikalikan ke menit itu hanya masuknya 300 hari kita ibadah. Usia kita 60 belum 10 tahun dipotong kan belum balik. Jadi kalau cuma 50 kita hidup ya 50 tahun. Kemudian sholat itu paling hanya berapa? 300-an lah, 300 hari. Belum kalau perempuan. Nah, dipotong seperempat per bulan seminggu nggak sholat ya. Dibagi seperempatnya berapa tuh? Jadi hanya tinggal 250 hari ibadah tuh. Belum kalau punya anak. Ya. Punya anak 1 bulan, punya anak 40 hari nggak sholat. Dikurangi lagi tuh. Yang tadi 250 teh. Kalau anaknya 1 kurang 40. Kalau anaknya 8, 320 ya. Habis. Nah kayak gitu. Kalau mengandalkan itu, makanya harus ada amal-amal yang lain. Nah, oke. Itu hanya penjelasan itu ya kaitannya. Silakan apalagi. Sudah. Baik Pak, saya cukupkan. Terima kasih atas penjelasannya. Sekian dari kami. Pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wawancara yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.